Halo, selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya yang di kelas 9. Apa kabar hari ini, Nak? Pastinya semua tetap sehat ya. Oke. Kita untuk hari ini di pertemuan ke-11, di sini PowerPoint-nya sudah Ibu berikan untuk anak-anak Ibu, dan video kali ini Ibu mau menjelaskan slide demi slide untuk pertemuan hari ini ya, Nak. Oke, pertemuan hari ini judulnya adalah rangkaian hambatan. Oke, kita bahas ya. Rangkaian hambatan listrik. Oke, untuk rangkaian hambatan listrik itu nanti ada dua, Nak, ya. Ada dua. Yang pertama dia adalah rangkaian seri. Kalau dikatakan rangkaian seri, itu dia tidak bercabang. Dia satu kawat semua, lanjut semuanya ya, Nak. Kalau ada lima hambatannya, yang lima itu disambung semua, tidak ada pembatas, tidak ada cabang-cabangnya, lanjut terus. Oke ya. Nah, di situ ada gambarnya Ibu buat, ada 3 hambatan. Oke, ada 3 hambatan, itu disusun secara seri untuk R1, R2 dan R3. Oke, itu adalah semuanya satu kawat dia, nah, tidak putus, tidak bercabang. Itulah dia untuk rangkaian seri ya. Nah, itu di slide selanjutnya itu ada gambar lampu. Ibu buat itu adalah bola lampu yang disusun secara seri ya. Dia lanjut satu kawat ya, Nak. Lanjut. Nah, ini dia gambar rangkaiannya. Kalau itu diadakan gambar di bawah diganti. Jadi ketiga hambatan itu kita bisa ganti menjadi satu. Oke, kita sederhanakan mereka menjadi satu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara di sini ada ya. Oke, di situ adalah karena dia seri berlanjut, maka rumusnya tambahkan saja semua. Maka R1 tambah R2 tambah R3. Kalau hambatannya ada 10, Bu, yaudah 10-nya ditambahkan. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 sampai R10. Jumlahkan aja dia kalau dia dirangkai secara seri. Itulah sebabnya untuk rangkaian seri rumusnya adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Rn itu adalah jumlah resistor yang kita pakai. Jadi kalau ada 10 berarti sampai R10 dia. Oke ya. Lanjut. Yang kedua, itu adalah ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini, Nak, itu kebalikan dari rangkaian seri. Kalau seri kan tadi nggak bercabang, dia lanjut terus. Nah, tapi kalau untuk paralel, ini kebalikannya, dia bercabang. Oke, di situ gambarnya saya buat ada 3 cabang ya. Ada 3 cabang, satu kawat itu, Nak, dibagi menjadi 3 dia. Oke, dibagi 3 cabangnya. Oke, kalau di situ contohnya Ibu buat ada 3, udah ada 3 ada 3 hambatan ya, Nak. Ada R1, R2, R3. Oke. Nah, jadi di situ hambatan satu dengan hambatan lainnya disuruh secara berdampingan. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Jadi satu titik dia ada cabang-cabang. Jadi pada gambar yang saya buat itu satu titik, cabangnya ada 3. Oke ya. Jadi bagaimana? Inilah dia gambar kalau lampu dirangkaikan secara seri ya, Nak. Oke. Yang selanjutnya, ini dia rangkaiannya. Ada tiga rangkaian hambatan dirangkai secara paralel. Oke. Ini bisa kita buat menjadi satu, kita sederhanakan menjadi satu. Dengan syarat apa? Dengan syarat nih, 1/RP. RP itu adalah rangkaian paralel, singkatan dari rangkaian paralel. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Bu, kalau ada misalnya 8 Bu R-nya, bagaimana? Ya tetap tambahkan, Nak, sampai 8. Berarti 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4 tambah 1/R5 sampai 8. Oke, maka rumus untuk rangkaian paralel adalah 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 sampai selanjutnya jumlah hambatan yang diketahui pada soal. Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan rangkaian hambatan. Yang pertama, rangkaian seri. Oke, setiap rangkaian, nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk rangkaian seri, di situ udah Ibu tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Kita baca satu persatu ya. Nah, jumlah kabel untuk kelebihan rangkaian seri. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit. Ya, kabelnya hanya sedikit aja. Kayak tadi kan ada 3 hambatan, ya kabelnya satu aja dipakai bisa. Oke. Yang kedua, biaya pemasangannya lebih murah. Ya, pasti ya, Nak, karena kawatnya sedikit kita pakai, dia langsung cuma satu kawat aja udah dapat 3 hambatan. Oke, yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama,
tetapi tetap dilalui besar arus yang sama. Jadi kalau arus yang masuk misalnya 2 ampere, tadi kan ada 3 rangkaiannya, R1, R2, R3. Jadi kalau masuk 3 ampere, yang 3 ini nak menjalani ketiga-tiga hambatan. Oke, jadi yang 3 ini menjalani ketiga-tiga hambatan. Dia 3 ini untuk bertiga, sama semua. Jadi di R1 berapa? Ya 3. Di R2 berapa? Ya 3. Oke, seperti itu ya. Kekurangannya, yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain juga ikut padam. Iya pasti ya. Misalnya di satu komplek ini kan sumber arusnya satu. Oke, sumber arusnya satu. Jadi kalau mati satu rumah, ya rumah lain mati. Nah, itu adalah secara seri, berarti dia dirangkai secara seri. Kalau mati lampunya yang satu, maka lampu yang lain juga ikut mati. Oke. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sampai sama terang. Tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda. Oke, ingat ya nak, pada rangkaian seri, walaupun arusnya sama, tapi tegangannya berbeda. Jadi itulah kunci untuk rangkaian hambatan ya nak. Untuk rangkaian seri, jumlah arus yang dialirkannya sama, kayak tadi kan masuk 2 ampere, maka 2 ampere ini diterima oleh ketiga hambatan. Oke, nah, tapi tegangannya beda-beda. Nah, karena tegangannya beda-beda, itulah yang menyebabkan nyala lampu tidak sama terangnya. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan rangkaian paralel nanti nak, itu nyala lampu yang mana paling terang bu? Yang paling terang nanti itu di paralel. Kenapa? Oke, nanti kita bahas di paralel. Oke, yang pasti untuk rangkaian seri itu nyala bola lampu lebih redup dibanding dengan paralel. Karena apa? Karena tegangan yang ada di setiap lampu itu berbeda-beda. Oke, kita lanjut yang kedua, rangkaian paralel. Apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu seluruh lampu yang dirangkai akan menyala sama terang. Oke, sama terang ya nak. Oke, kenapa? Karena tegangannya ini kebalikan dari seri. Tegangannya sama walaupun arusnya beda. Kenapa bu arusnya beda? Karena dia kan bercabang. Jadi arus yang masuk misalnya 6 ampere misalnya masuk. Jadi yang 6 ampere ini tidak diterima oleh R1 6, R2 6, R3 6, tidak. Jadi yang 6 ampere ini dibagi ke R1-nya sekian, ke R2-nya sekian, ke R3-nya sekian. Berapa bu? Tergantung tegangannya nanti. Oke, maka arusnya berbeda. Nah, jadi yang sama apa? Yang sama adalah tegangannya. Jadi kebalikannya nak, kalau di seri tadi arusnya sama, tegangannya beda. Kalau di paralel kebalikannya, tegangannya yang sama, arusnya berbeda. Jadi tegangan itulah yang menentukan terang atau redupnya lampu ya nak. Semakin tinggi tegangannya, ya nyalanya semakin terang. Oke, itu sama kita seperti kalau kita beli bola lampu, ya kan ada 1,5 volt, ada 9 volt. Nah, itu kok lebih tinggi dia tegangannya nak, nyala lampunya juga semakin terang. Oke, kelemahannya, kabel yang dibutuhkan lebih banyak pasti. Oke, satu titik ada 3 cabang. Berarti dia butuh lebih banyak kawat untuk ketiga cabang, oke kan? Oke, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih besar, ya pasti ya. Yang kedua, besar arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besar hambatan pada beban. Ya, tergantung hambatannya ya nak. Kalau misalnya ada hambatannya 6, ada hambatannya 3, ada hambatannya 2. Nah, di mana yang paling besar hambatannya, itu nanti kita cari berapa tegangan yang mengalir pada hambatan tersebut. Jadi, tegangan yang paling besar, itulah nyala bola lampunya yang paling terang. Oke ya nak. Itulah arus yang paling besar. Nanti rumusnya pakai rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. Oke, jadi V untuk paralel kan sama. Jadi R-nya yang beda, maka I-nya juga pasti beda. Nah, jadi mana I-nya? Berapa I di I1? Carilah dengan rumus hukum Ohm nantinya, oke? Nah, jadi untuk rangkaian paralel ini nak, kalau misalnya ada 3 dia hambatannya bercabang, bu, kalau misalnya lampu 1 mati, padam, bagaimana dengan lampu 2 dan 3? Belum tentu mati ya nak. Itu salah satu juga, itu tambahan nanti kamu tulis, salah satu kelebihan dari rangkaian paralel. Jika bola lampu 1 padam, bola lampu yang lain
belum tentu padam, masih bisa tetap hidup. Oke, itu dia ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini ini. Contoh soalnya ada 1. Nah, itu langsung Ibu gabung. Oke. Langsung Ibu gabung paralel sama seri. Oke, di situ ada gambarnya saya buat. Jadi kita perhatikan. Kita tentukan nak biasanya penamaan. Ini kan gak ada namanya R1, R2, R3. Jadi biasanya penamaan itu diambil mulai dari sebelah kiri bacanya ya nak. Bagaimana kita membaca dari situ? Maka sesuai dengan gambar ini, kita buatlah R1-nya itu 15 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 4 ohm. Oke. Jika sumber tegangan pada rangkaian di atas 15 volt, tentukanlah A hambatan penggantinya. Hambatan pengganti ini sama dengan hambatan total ya nak, hambatan totalnya. B kuat arus listrik. Oke, kita lanjut. Ya, maka sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, buat diketahui R1 15, R2 10, R3 4 ohm. Dan V tegangannya adalah 15 volt. Maka ditanya RP itu kan hambatan pengganti atau sama juga dia dengan hambatan total ya. Hambatan total. Bagian B itu ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Maka kita lihat bagian A. Oke, kita cari dulu hambatan totalnya. Kita lihat dulu nak gambarnya. Oke, perhatikan gambarnya ya. Nah, ini itu 15 dengan 10. Jadi kita bacanya dari sebelah kiri dulu ya nak. Nah, 15 dengan 10 ini dibuat nanti nak satu jalan yang pertama. Jadi 15 dengan 10 itu dirangkai secara apa? Paralel. Nah, karena 15 dan 10 ohm itu dirangkai paralel, itu duluan, nggak boleh digabung langsung ya. Nah, 15 dan 10 adalah R1 dan R2 dirangkai paralel, maka tuliskanlah dia poin pertama R1 dan R2 paralel. Maka buatlah rumus paralel. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Oke. Maka masukkanlah nilainya. Maka 1 per R paralel sama dengan 1 per R1-nya tadi 15, R2-nya tadi 10. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 10. Samakan penyebut, sederhanakan dan cari hasilnya. Hasilnya ada di situ menjadi 6 ohm. Ibu rasa untuk jalannya itu kan udah penghitungan SD. Ibu rasa tidak perlu lagi mendetail kali ya nak. Lanjut. Setelah dapat rangkaian pengganti dari 15 dan 10 kan mereka jadi 1. 2 kan disederhanakan jadi 1. Nah, hasilnya itulah yang namanya rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini hasil mereka berdua itulah disambungkan lagi ke 4, dihubungkan dengan 4 yaitu R3. Maka R paralel yang kita dapat tadi, oke, kita serikanlah dengan R3. Oke, diserikan dengan R3. Maka buat di situ poin yang kedua, RP yang kita dapat tadi yang di atas dan R3 itu diserikan. Maka buatlah rumus, karena dia diserikan ya buat rumus seri. Maka RS sama dengan RP tambah R3. RP tadi dapat kita di atas adalah 6 ohm. R3-nya digambar 4 ohm. Ya jumlahkan aja jadi 10. Maka R total pada gambar kita itu nak adalah 10 ohm. Oke, itulah hasilnya ya. Yang kedua ditanya adalah I, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti ingat hukum ohm, balik lagi ingat yang minggu lalu hukum ohm adalah ya I sama dengan V per R. Maka I sama dengan V. V-nya tadi 15. R yang dipakai yang mana Bu? R yang dipakai adalah R total. Berapa yang kita dapat tadi totalnya, segitulah masukkan. Oke, maka I sama dengan V per R total. Jadi di situ kan saya tuliskan RS. Kenapa RS? Karena RS itu kan tadi hasil akhir yang kita tulis. Jadi Bu, kalau dibuat R total bisa? Bisa, oke. Maka kalau kamu tulis nanti I sama dengan V per R total, bisa juga ya nak, lebih bagus pakai R total supaya kelihatan bahwa itu adalah hambatan pengganti total dari gambar yang sudah kita cari tadi, oke? Maka masukkanlah nilainya 15 per berapa tadi dapat kita R totalnya 10. Maka 15 bagi 10 1,5 ampere. Maka hambatan pengganti pada gambar kita adalah 10 ohm dengan kuat arus yang mengalir adalah 1,5 volt. Oke, itu aja untuk hari ini ya nak.
Nanti tugas ada saya kasih 3 soal, Ibu minta dikerjakan dengan baik dan benar, hati-hati. Kalau memang masih ada lagi yang kurang mengerti, silakan boleh WA, langsung japri ke WA Ibu ya nak. Sampai di sini untuk hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, oke? God bless you.